itu G30. Liu nak mati di Bali. Liu di panti gitu masih. Misalnya mati ya, bapaknya mau suruh bapaknya. Ada kencana. Misalnya bapak suruh bapak menyamur bapaknya. Bunuh. Bangsa Indonesia ya di tahun 1965 pada tanggal 30 September itu ada sebuah tragedi yang sudah ditetapkan secara nasional, itu namanya tragedi nasional G30 SPKI. PKI di Indonesia memang sudah tidak cocok, tidak normal, bahkan itu tidak perlu diulang lagi karena tragedi itu sudah memang nyata-nyata tidak cocok dalam 65 kita sebagai sebuah negara republik mengalami sebuah gempa dahsyat sebenarnya, gempa dahsyat, dan saya pikir itu sangat menjadi trauma dan yang mendalam di republik kita. Ada banyak versi yang jelas, banyak versi yang berkembang hingga hari ini, bahkan masih kontroversi, bahkan hingga puluhan tahun ke depan. Peristiwa G30 SPKI menjadi peristiwa paling kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa diawali penculikan para jenderal angkatan darat oleh kesatuan yang dipimpin oleh Letkol Untung. Jenderal dan 1 orang perwira menengah tewas di lubang buaya. Ketika itu, Soeharto segera bertindak dan menuding PKI sebagai dalangnya. Tak heran, dalam teks sejarah selama Orde Baru, terjadi penafsiran tunggal tentang peristiwa G30 SPKI. Itu tak dipungkiri oleh seorang guru sejarah di SMA Negeri 3 Denpasar, Dr. Andes Iketut Arya Putra MPD. Menurut Arya, penyebab meletusnya G30 SPKI karena PKI ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi komunis. Nah, sekarang penyebab utama daripada gerakan G30 SPKI ini itu seperti kita ketahui bersama, itu adalah adanya tujuan untuk menghilangkan kekuasaan Orde Lama. Itu sebenarnya tujuan intinya, di mana adanya keinginan untuk merubah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan dasar komunis. Tafsiran sejarah itu menjadi acuan resmi dalam buku pelajaran di sekolah. Walaupun banyak ahli sejarah masih meragukan kebenaran sejarah tersebut. Tetapi selama rezim Orde Baru, semua itu tak mungkin diungkapkan. Seiring dengan tumbangnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dan berganti dengan Orde Reformasi, penafsiran sejarah kemudian multitafsir. Banyak pihak kemudian mencoba mengungkapkan bagaimana sesungguhnya yang terjadi ketika itu. Tak heran, beragam versi kemudian muncul. Lantas, bagaimana generasi muda harus menyikapinya? Melihat versi yang begitu beragam, ya, mungkin tadi Pak Ayu juga bilang mengatakan ada versi yang sama-sama kuat dan sama-sama berbeda dan bahkan sangat runcing, dan hingga hari ini saya pikir cara yang kemudian untuk bagaimana pemudi dan pemuda untuk menanggapi ini adalah eling, mungkin dalam bahasa Indonesianya adalah mengingat sejarah. Karena gini, ada yang hilang dalam pemudi dan pemuda hari ini. Ketidakmautawan tentang sejarah berdirinya Republik ini itu kemudian sangat mengganggu dalam proses pembangunan negara kita berikutnya. Bisa dicek betapa dan berapa banyak kemudian yang tidak peduli lagi dengan bagaimana lahirnya sejarah Republik kita hingga hari ini.
mungkin SMA dan mahasiswa ya, sederhana mungkin di dalam status atau mungkin dalam politik quote di Facebook itu banyak yang mengatakan politik tidak suka, kemudian tidak tertarik, kemudian tidak menarik, bahkan cenderung apatis dan a priori. Itu sebenarnya adalah sebuah resistensi yang tidak baik. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi tragedi itu? Ya dengan belajar, dengan mempelajari seluk-beluk sejarah bagaimana Republik ini berdiri. Hitam dan putih itu adalah milik kita. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian sejarah yang kita pelajari, kita sikapi dan pahami dengan baik dan bijaksana. Agar kemudian perbedaan-perbedaan yang muncul itu tidak kemudian malah menambah keruh suasana. Kalau untuk harapan saya, untuk bangsa Indonesia, agar tidak terjadi kembali peristiwa seperti G30 SPKI yang tentunya sangat merugikan Indonesia. Dari sejarah, kita dapat belajar memahami negeri ini. Memahami agar kesalahan-kesalahan masa lampau tidak perlu terulang lagi. Lantas, bagaimana seharusnya generasi muda memahami sejarah? Ada satu pesan bagi saya sebagai pengajar sejarah. Ini saya memanjangkan lidahnya Presiden pertama kita Soekarno, itu jas merah ya. Jas merah artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Gitu ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dari belajar sejarah kita menjadi bijaksana ya. Itu menentukan arah bangsa ke depan yang lebih bagus ya. Menurut saya, sikap-sikap yang perlu dikembangkan oleh generasi muda agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lampau, mungkin dengan semangat pantang menyerah, kemudian dengan sikap saling memiliki, kemudian ada juga salah satu cara yang lain, mungkin dengan mau menerima masukan dari generasi yang lebih tua sebelumnya. Cuman kalau boleh saya kasih sebuah pemikiran kepada kawan-kawan, nilai-nilai tragedi baik G30 SPKI maupun pasca tahun 65 itu sebaiknya menjadi salah satu inspirasi buat kawan-kawan pemuda-pemuda mendalami lagi sejarah kita. Sekarang saya tanya, bagaimana mungkin seorang laki-laki mencintai perempuan kalau tidak mengetahui hitam putihnya dia, kan seperti itu. Dan bagaimana mungkin seorang anak bangsa kemudian tidak bisa mencintai republiknya ini, mencintai bangsanya tanpa memahami hitam dan putih bagaimana bangsa itu ada. Belajar dari sejarah untuk beranjak ke masa depan.